Syedaralon 2 terhukum penyuka sesama jenis atau liwat menjalani eksekusi cambuk oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Taman Sari pada Kamis 27 Februari 2025. Yang pertama tentunya sekitar akademika itu dosen para dosen dan juga guru-guru agama ataupun dosen agama di lingkungan kampus ya. Dan juga peran orang tua yang selalu mendukung anaknya di perkuliahan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dan juga sesat dalam LGBT. Selanjutnya, kapan menurut Bapak pentingnya isu LGBT mulai dibicarakan secara serius dalam pendidikan karakter berbasis Pancasila? Mana itu? Dalam lingkungan kampus ini. Itu memang kasus LGBT itu sudah beberapa tahun ke belakang. Memang sudah ada kasus LGBT yang secara internasional sudah digaungkan, ya. Itu banyak yang di barat itu memang sudah melaksanakan LGBT, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu sudah dilakukan. Tapi kalau di khususnya di Indonesia itu masih sembunyi-sembunyi. Padahal sudah ada darinya tapi tersembunyi, masih di bawah. Tidak ada terlalu nampak di permukaan. Dan juga pemerintah membatasi ruang gerak dari LGBT itu. Tidak ada undang-undang yang mengesahkan bahwa LGBT itu diperbolehkan. Makanya itu sembunyi-sembunyi kawinnya, gitu kan? Jadi kan sebenarnya Pancasila itu dirangkum sebenarnya dia kan dalam ranah agama. Jadi di dalam Pancasila itu pada pasal pertama itu ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang yang percaya terhadap Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang keji. Jadi perbuatan LGBT itu jangankan di dalam agama, di dalam kemanusiaan saja sebenarnya dia tidak layak dilakukan. Hewan saja paham dia mana lawan jenisnya, mana yang bukan lawan jenisnya. Masa manusia yang melakukan, yang ngerti agama, yang paham agama, yang negaranya itu berlandaskan Pancasila, yang pasal satunya itu ketuhanan yang Maha Esa, dia melakukan hal keji. Sebenarnya ini sudah dilakukan di banyak-banyak seminar, kita lihat kan. Bahkan kalau ulama memang sudah dari dulu ya, dari zaman Rasulullah sudah mewanti-wanti hal tersebut. Jadi di dalam masjid pun tidak masalah membicarakan hal ini. Karena dia bukan sesuatu hal yang tidak boleh dibicarakan, tetapi sesuatu hal yang yang sangat harus dibicarakan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Apalagi di zaman sekarang ini kan media sosial ini luar biasa pengaruhnya kan. Jadi anak-anak saja bisa terpengaruh oleh media sosial. Jadi harus dibentengi ya. Pembicaraannya boleh saja di ranah publik, di ranah umum boleh saja, karena ini bukan sesuatu yang dilarang dibicarakan sebenarnya. Sebenarnya apabila sudah terjadi, ini kan sudah terjadi, maka di dalam ilmu hukum itu, kalau sudah terjadi maka berikan dia hukuman yang tegas. Jadi hukuman itu bukan untuk kita menganiaya si pelaku, tetapi yang pertama ada efek jera untuk si pelaku. Yang kedua menjadi pelajaran penting selanjutnya kepada generasi selanjutnya. Oh ternyata ketika kita melakukan LGBT itu atau hubungan gay itu, ini hukumannya dari kampus, ini hukumannya dari agama. Jadi orang tidak akan melakukan hal tersebut. Jangan dibiarkan dia. Tetapi yang pertama harus dibuat dulu aturannya, karena ada dalam kaidah ilmu hukum itu seseorang tidak boleh dipidanakan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi sebenarnya tidak di dalam
kampus ada peraturan yang mengaturnya, yaitu dalam kanun syariat Islam yang ada di Aceh. Jadi di dalam kanun itu diatur sebenarnya seorang tidak boleh melakukan hubungan homoseksual, termasuk gay ini tadi, sesama laki-laki, sesama perempuan, atau kumpul tubuh namanya. Jadi hal tersebut yang pertama sudah ada landasannya, karena Aceh kan punya peraturan sendiri dia kan. Aceh juga terkenal dengan Syariat Islamnya, ya. Jadi kampus juga sebenarnya harus tunduk di dalam di bawah ranahnya syariat Islam tersebut, termasuklah cara berpakaiannya, termasuklah hal ini tadi, LGBT tadi. Jadi, harus ada aturan yang mengikatnya. Kalau sudah ada aturan yang mengikat, orang tidak akan berani lagi macam-macam biasanya. Oke, mungkin kalau saya pikir LGBT sudah ini ya, memang sudah mewabah kalau saya lihat ya, karena dengan dikatakan bahwa meningkatnya HIV/AIDS gara-gara meningkatnya LGBT itu juga gitu. Nah, dan mahasiswa juga beberapa kali diperoleh atau didapatkan kan dari secara bukan tidak sengaja, tetapi memang dipergoki gitu kan, karena melakukan hal seperti itu gitu. Nah, jadi belum terlambat kalau kita mau bilang mau berbicara serius sekarang pun bisa gitu. Nah, tetapi mungkin karena kita kan ada penerimaan anak baru atau seleksi anak baru misalnya gitu kan. Tapi kalau di seleksi mungkin sudah ada ya bahwasanya yang memiliki penyimpangan seksual itu tidak dibenarkan seperti itu ya kan. Kemudian ketika sudah masuk, adik-adik itu dibekali juga bahwa LGBT itu di kampus itu ada gitu, dan usahakan jangan sampai kita masuk di situ. Kasih tahu efeknya apa, bagaimana orang bisa masuk ke situ. Nah, itu ciri-cirinya yang harus kita jauhi seperti apa. Mungkin jadi adik-adik yang baru masuk ini bisa membentengi dirinya gitu kan, untuk tidak sampai ke dalam tahap terjadinya penyimpangan tersebut gitu. Baik, terima kasih. Kemudian, di mana sebaiknya diskusi mengenai LGBT dan juga Pancasila dilakukan agar tetap dalam koridor akademik dan juga etika? Oke, baik. Mungkin kalau sekarang ini adik-adik itu juga melakukan ini ya, artinya seperti proyek akhir ini contohnya. Ini mungkin ketika adik-adik bertanya ke saya, itu juga menjadi pemahaman bagi orang yang bertanya gitu. Kemudian belum lagi di share misalnya gitu ke orang lain gitu kan. Mungkin ini menjadi pemahaman bagi orang lain juga gitu kan. Nah, kemudian kalau bisa nanti ada satu wadah gitu kan untuk narasumber baik dari orang Pancasila yang mengerti Pancasila, kemudian yang mengerti tentang agama, mengerti tentang kesehatan, duduk bersama gitu. Jadi kita panggil mahasiswa semua, di situ kita hadapkan bahwasanya ternyata ini loh kalau jika kita masuk ke dalam LGBT itu seperti apa, dan aturan apa yang kita langgar, dan aturan agama mana yang kita langgar. Jadi anak-anak itu mendapatnya secara menyeluruh gitu. Jadi satu paket gitu ya. Mungkin sekali-sekali bisa dibuatkan seperti itu, wadah-wadah seperti itu, ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian, mengapa Ibu menilai bahwa nilai-nilai Pancasila itu perlu menjadi landasan utama dalam menyikapi isu LGBT, khususnya itu GAM? Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat sejarah perjuangan Indonesia, kan kayak proklamasi saja atas rahmat Allah, ya kan. Kemudian dasar sila pertama pun ketuhanan, ya kan. Saya punya teman juga Nasrani, artinya gini, jangan berpikir hanya agama kita saja yang melarang itu. Ternyata di agama Nasrani pun mereka tidak menyetujui perkawinan sesama jenis gitu. Dan saya pernah di Taiwan kemarin itu, teman saya itu ikut demo memang untuk tidak melegalkan perkawinan sejenis itu. Itu dia agama Nasrani. Kalau kita mungkin sudah biasa kita dengarkan Islam melarang misalnya gitu kan. Tetapi pada dasarnya semua agama mungkin melarang itu semua gitu. Artinya itu memang sesuatu yang tidak dibenarkan gitu, ya. Dan kalau saya bilang di sini, saya katakan di sini, mengapa di sini kan menjadi, ya kan? Mengapa menilai bahwa
Nah, jadi kita balik lagi dari segi agama tadi sudah, dari sisi sila satu, sila pertama, masuk juga sila yang lainnya, norma, ya kan, norma-norma, dan leluhur kita juga tidak ada mencontohkan hal seperti itu, gitu kan? Yang ada pada zaman Nabi Lut, ya kan? Itu yang paling nampak dan sejarahnya dalam Al-Quran, mungkin seperti